Baik, di sini saya akan memaparkan skema latar belakang yang sebelumnya saya buat di Gap. Nah, langsung saja di mana secara sorotan umum gitu, kualitas pelayanan memang merupakan elemen kritis yang menentukan daya saing dan keberlanjutan koperasi Indonesia. Nah, dalam konteks persaingan dengan lembaga keuangan yang semakin ketat gitu, mutu layanan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan, loyalitas, dan tingkat partisipasi anggotanya. Nah, mungkin secara ideal, kualitas pelayanan koperasi diharapkan dengan mencakup aspek yang komprehensif gitu, yang dimana meliputi seperti keramahan dalam pelayanan gitu atau dalam penugasan, terus kecepatan proses administrasi, transparansi informasi, kemudahan akses dan pelayanan, terus inovasi berkelanjutan agar sesuai dengan atau mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Nah, namun realitanya gitu di lapangan menunjukkan kondisi yang malah berbeda gitu. Nah, banyaknya koperasi yang mengalami keterbatasan kualitas pelayanannya, kayak kurang ramah melayani anggotanya atau kurang gercep melayani anggotanya, atau ketika anggota kebingungan kayak ya udah kita acuh gitu. Kadang suka diam aja sampai si anggotanya menanyakan atau bertanya gitu tentang sesuatu yang si anggotanya kebingungan. Terus proses administrasi kurang efisien. Nah, masih adanya sistem manual karena tidak semua koperasi memiliki aplikasi atau mengikuti secara digital ya. Kayak masih ada yang manual atau semi manual gitu dalam proses administrasi gitu. Nah, selanjutnya aspek produk dan layanan yang masih terbatas, terus persaingan dengan lembaga keuangan lainnya semakin ketat gitu ya yang dihadapi karena mungkin keterbatasan dalam modal atau keterbatasan dalam hal lainnya gitu. Yang koperasi itu sulit untuk menghadapi persaingan dengan koperasi ataupun non koperasi lainnya. Nah, terus partisipasi anggota yang menurun akibat rendahnya mutu pelayanan. Berarti di sini terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan layanan koperasi yang profesional, transparansi, dan modern dengan kondisi nyata pelayanan yang belum optimal pada koperasi di Indonesia gitu. Nah, terus kondisi nyata pelayanan yang belum optimal ini merupakan kesenjangan yang berdampak langsung sehingga menurunnya kepuasan, loyalitas, dan partisipasi anggotanya. Terus kayak pentingnya juga kualitas pelayanan dalam organisasi, terutama pada koperasi, dan dampaknya terhadap kepuasan si anggota. Nah, namun belum banyak gitu ya secara khusus mungkin strategi efektif untuk mengatasi kesenjangan antara ekspektasi layanan modern dengan realitas. Ini terus fokus studi di mana penelitian ini memfokuskan pada analisis dampak kualitas pelayanan terhadap keberlangsungannya dan pertumbuhan koperasi di Indonesia. Nah, terus urgensi penelitiannya di mana mengingatkan pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Nah, serta menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat atau kompleks gitu. Dalam penelitian mengenai kualitas pelayanan koperasi menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan saat ini
pada koperasi. Nah, selain itu juga koperasi merupakan pilar penting perekonomian di Indonesia. Nah, terus penurunan partisipasi anggota juga berdampak pada keberlangsungan atau pertumbuhannya pada koperasi gitu ya, merupakan kayak ancaman untuk koperasi. Nah, terus transformasi digital juga dan peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi kebutuhan yang mendesak pada di era digital sekarang ini. Nah, terus dibutuhkannya model peningkatan layanan yang realistis dan dapat mengimplementasikan dalam kondisi keterbatasan layanan sumber daya yang dihadapi di banyak koperasi ini. Nah, mungkin sekian yang saya bisa paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan kurang tepat dalam penyampaiannya. Saya Neni Nurhandayani. Sekian, pamit undur diri.